Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Para pemirsa TVRI Jambi, dimanapun Anda berada, Alhamdulillah senang sekali seperti biasa di sore hari ini memasuki puasa ke-6 kita di bulan suci Ramadan 1444 Hijriah. Kami kembali hadir menyapa pemirsa di rumah, tentunya jelang waktu berbuka puasa Anda dalam program kita Hikmah Ramadan. Pemirsa di rumah, adapun tema yang akan kita bahas pada sore hari ini ialah terkait bagaimana puasa dan ukhuwah Islamiyah. Dan tentunya di studio TVRI Jambi telah hadir Ustadz kita yang insya Allah sudah siap memberikan tausiahnya pada sore hari ini. Kita sapa terlebih dahulu sudah hadir Ustadz Supriyadi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya Ustadz ya. Dan pemirsa di rumah seperti biasa sebelum kita mendengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Al Ustadz kita pada sore hari ini, berikut kita akan mendengarkan terlebih dahulu lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Qori'ah kita Adiba dengan surat Ar-Rum ayat 21. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها.
ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami dalam program Hikmah Ramadan pada sore hari ini dengan pembahasan kita puasa dan ukhuwah Islamiyah. Kita masih bersama dengan Ustadz Supriyadi di sore hari ini. Insya Allah Ustadz, tadi bersama-sama kita sudah dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang begitu indah. Dan sesuai dengan pembahasan kita pada sore hari ini adalah puasa dan ukhuwah Islamiyah. Nah Ustadz, ukhuwah Islamiyah di dalam Islam ini sendiri seperti apa sih pengertiannya Ustadz? Oke, baik. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wasahbihi wa mawalah amma ba'da. Para pemirsa TVRI yang saya muliakan, Mbak Mutia yang saya hormati, kemudian kita sama-sama bersyukur kepada Allah. Salawat dan salam kita sampaikan pada baginda kita Nabi Muhammad SAW. Dalam tema kita pada sore hari ini yaitu puasa dan ukhuwah Islamiyah. Kalau dari sisi pengertian, puasa dalam bahasa Arab adalah as-saum. As-saum artinya adalah al-imsak anil mufattirat, menahan dari yang membatalkan puasa. Dan kemudian ada pula ukhuwah Islamiyah ya. Ada pula ukhuwah Islamiyah dibagi dua oleh ulama. Ada yang mengartikan ukhuwah Islamiyah persaudaraan sesama muslim. Tapi kalau pengertian dipisah, ukhuwah artinya persaudaraan, kemudian Islamiyah adalah yang diajarkan dalam Islam. Jadi kalau kita ambil kesimpulan, ukhuwah Islamiyah adalah cara bersaudara yang diajarkan oleh Islam atau agama kita. Nah kemudian pengertian ini juga diambil hikmah oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Beliau pernah menyampaikan an-nasu sinfan. Manusia itu ada dua bagian. Ada manusia itu satu agama atau sama-sama manusia. Nah ini terkait bahwa ada persaudaraan. Tidak memandang dia satu agama atau dia beda agama atau dia memang beda suku, bangsa dan lain sebagainya. Ada hak-hak di antara satu manusia dengan manusia lain atau makhluk Allah Subhanahu wa taala. Di dalam perkataan beberapa ulama tafsir, ukhuwah bisa berarti al-ihsan lil makhluk. Al-ihsan lil makhluk artinya sesuai dengan surat Al-Hasyr ayat
9 Allah berfirman wa yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Kalau ihsan kepada Allah yang bermakna kita melihat Allah atau tidak bisa kita seolah-olah beribadah dilihat oleh Allah, arti ihsan. Tapi kalau ihsan kepada makhluk, kita melihat manusia atau orang lain itu adalah kita, sama seperti kita. Bahkan kita lebih memberikan kepuasan kepada mereka. Dikatakan oleh ayat Allah tadi wa yu'siruna ala anfusihim. Mereka mendahulukan orang lain daripada diri mereka sendiri. Walau kana bihim khososoh. Walaupun pada diri mereka membutuhkan sesuatu itu. Ada dalam sebuah kasus Allah sampai memuji putri Nabi Muhammad SAW yaitu Fatimah. Sampai diturunkan ayat Al-Quran di surat Ad-Dahar ayat 7 dan seterusnya, atau surat Al-Insan di juz 29. Allah berfirman saat itu menceritakan tentang kasusnya Fatimah, Ali, dan anaknya Hasan dan Husain. Begitu luar biasanya mereka, wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbih miskinan wa yatiman wa asira. Mereka memberikan makanan padahal mereka butuh makanan itu. Hari pertama pada orang miskin, hari kedua kepada anak-anak yatim, hari ketiga kepada asiro, orang yang dibebaskan tawanan perang dalam kondisi puasa. Dan ini dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga beliau diberikan oleh Allah janji walaqahum nadratan wa surura. Allah akan temui mereka dalam keadaan wajah yang senang dan gembira. Ini artinya orang lain sangat diberikan kepuasan baginya padahal dia butuh tentang sesuatu. Baik, inilah nilai Ustadz, nilai ukhuwah. kita tahan sebentar ya Ustadz ya, Oke, nanti baik. kita sambung kembali. Dan pemirsa di rumah tentunya jangan kemana-mana karena Hikmah Ramadan masih akan segera kembali, tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami dalam program Hikmah Ramadan pada sore hari ini, dan kita masih membahas terkait puasa dan ukhuwah Islamiyah bersama dengan Al-Ustadz kita, Ustadz Supriyadi. Dan Ustadz tadi di awal sudah Ustadz sampaikan terkait bagaimana pengertian ukhuwah Islamiyah itu sendiri ya Ustadz ya. Lantas di bulan suci Ramadan ini Ustadz, bulan yang sangat mulia, apa hubungannya dengan kita harus menjaga ukhuwah Islamiyah ini sendiri Ustadz? Baik. Puasa sebenarnya mengajarkan kepada kita bagaimana kita merasakan susahnya orang miskin. Itu salah satu. Karena kita disuruh menahan lapar, haus dari mulai subuh sampai maghrib. Kemudian kita mengerti bahwa oh ini rasanya orang yang susah. Nah kita pedulinya karena mereka ini adalah saudara sesama manusia. Kita harus memberikan sesuatu kebahagiaan pada mereka. Karena kita sudah merasakan susahnya, begitu susah jika diberikan kebahagiaan pasti mereka akan senang. Maka Nabi mengatakan di dalam sebuah hadis, man fattara shaiman. Siapa yang suka memberikan buka puasa kepada orang yang berpuasa, maka dia akan didoakan oleh malaikat Jibril, dimintakan ampun. Kemudian diturunkan pada malaikat Jibril saat itu pas malam Lailatul Qadar ya, dalam riwayat Imam Tirmizi. Kemudian dijanjikan oleh Allah mendapatkan Lailatul Qadar. Ini karena apa? Karena kepedulian terhadap persaudaraan sesama muslim, persaudaraan sesama manusia yang mereka merasakan lapar, kita berikan makanan, kita bantu satu dengan yang lainnya. Nah, ini salah satu fungsi atau hubungan antara puasa dan ukhuwah Islamiyah kita. Nah, itu. Kemudian ada juga yang kedua, memaknai bahwa ukhuwah ini adalah diajarkan dalam Islam, minimal kita menilai orang ini sama dengan kita. Kalau mereka bahagianya makan satu piring, kita bahagia makan satu piring. Kalau kita ini senang memakai baju ini, berarti kita memberikan baju itu yang layak kepada mereka, sama yang mereka rasakan. Ibarat kata Nabi dalam sebuah hadis adalah Islam ini bersaudara, seperti sebuah bangunan ya. Bangunan ini apabila satu ada yang rusak, maka yang lain akan terpengaruh. Atau bagian satu tubuh kata Rasulullah. Kalau ada satu yang sakit, mereka merasakan sakit. Artinya sama kedudukan antara kita dengan orang lain. Nah, ini ukhuwah, ya, persaudaraan. Dan yang terakhir, paling minim ukhuwah ini dalam pendapat ulama tafsir, khususnya di Mafatihul Ghaib karangan Fakhruddin Razi,
beliau menyampaikan bahwa ukhuwah itu ya bersifat pasif. Persaudaraan ini bisa bersifat pasif. Kata Nabi, al-muslim man saliman nas bilisani wa yadi. Seorang muslim itu cukup tidak cukup selamat orang lain dengan lisan dan tangannya. Maksudnya tidak mengganggu orang, tidak syirik terhadap orang. Kalau kita tidak bisa memberikan orang, ya cukup kita tidak mengganggu orang lain. Nah, itu. Artinya apa? Bertahan seperti ini adalah sifat ukhuwah atau persaudaraan yang paling minim yang kita jaga di dalam kehidupan kita, baik terhadap keluarga, tetangga, dan lain sebagainya. Nah, itu Mbak Mutia. Masya Allah Ustadz ya. Lantas Ustadz, dengan memanfaatkan momen bulan suci Ramadan ini Ustadz, bagaimana seharusnya cara kita untuk bisa terus meningkatkan rasa ukhuwah Islamiyah kita antar sesama umat muslim Ustadz? Ya baik, kita adakan silaturahmi untuk memperkuat hubungan persaudaraan. Mesti ada perjumpaan. Memang perjumpaan ini membuat kerinduan itu akan melepas ya. Kata Nabi dalam sebuah hadis tuh, jangan sering-sering bertemu supaya tazdad hibban, menambah kerinduan. Tapi kalau kita sering ketemu, artinya menyatulah kerinduan ini, dan hubungan antara kita dengan manusia atau persaudaraannya akan terjalin. Kalau jarang ketemu memang akan muncul rasa rindu ya. Nah, kita buka silaturahmi. Kemudian ada kekurangan keluarga atau saudara kita akan mengetahui dengan pertemuan. Nah, pertemuan ini bisa diadakan mungkin dalam satu majelis atau pertemuan yang tempat-tempat yang mungkin bermanfaat untuk bertemu, dan lain sebagainya ya. Kita berikan apa keluhan mereka, solusi apa yang mereka permasalahkan, atau kita membantu apa yang bisa kita bantu untuk menyelesaikan masalah-masalah mereka. Nah, itu Mbak Mutia. Itu ya Ustadz ya, bagaimana seharusnya memanfaatkan momen yang sangat indah ini ya Ustadz ya. Oke, Ustadz, kalau kita melihat kepada suri tauladan kita Nabi besar Muhammad SAW, bagaimana beliau dahulunya menjaga ukhuwah Islamiyahnya Ustadz, sehingga kita bisa mencontoh suri tauladan kita tersebut. Kalau Nabi, kita lihat di tetangganya ada orang yang non muslim. Kalau kita pikir kalau non muslim berarti ya mungkin ya orang tidak terlalu peduli ya. Tapi Nabi tidak. Nabi mengajarkan ukhuwah, persaudaraan sesama non muslim. Nabi katakan, non muslim ini di bawah naunganku, kata Rasulullah. Siapa yang mengganggunya hadapkan dirinya padaku, kata Rasul. Artinya Rasul membela dalam hal sifat bertetangga. Ada persaudaraan dia dengan bertetangga. Nah, ini Rasulullah SAW. Dan bagaimana Rasul terhadap kaum muslimin, para sahabat, begitu luar biasa Rasul sayang dan perhatiannya kepada tetangga, tidak memandang dia agamanya. Nah, ini mengajarkan bahwa kita sesama manusia ini sama-sama keturunan Nabi Adam. Makanya Allah dalam Al-Quran tuh kalau menyinggung kita tentang persaudaraan, dia menggunakan kalimat ya bani Adam, wahai anak keturunan Adam, mengingatkan kita bahwa kita adalah dalam satu keturunan. Artinya persaudaraan kita adalah satu keturunan, yaitu dari Nabi Adam. Nah, ini ada hak satu manusia dengan manusia yang lain yang mesti kita penuhi. Memang beda antara hak muslim dengan muslim, itu ada khusus, tapi ada haknya manusia dengan manusia. Untuk bertetangga ada haknya. Contoh sedikit ya. Kata para ulama, jika kita bertetangga, maka ada sesuatu yang masuk di dalam pagar tetangga kita, maka kita harus peduli. Ada orang yang masuk kepada pagar tetangga kita peduli. Nah, begitu sebaliknya, jika ada sesuatu yang terjadi dalam rumah tetangga kita peduli, kita juga akan dipedulikan oleh mereka. Nah, inilah tersebut terjalinnya tentang haknya persaudaraan muslim dengan muslim atau muslim dengan non muslim. Nah, ini Masya Allah ya Ustadz ya. Ustadz, tapi di zaman yang saat ini kita tidak bisa memungkiri bahwa memang ukhuwah Islamiyah yang seharusnya terjadi begitu erat, karena beberapa faktor itu terasa agak senggang. Misalnya Ustadz, kita sesama muslim berkumpul, tetapi satu sama lain juga acuh tak acuh karena memang adanya gadget yang dipegang nih Ustadz, sehingga tidak terjadilah silaturahmi dalam keadaan bentuk fisik. Nah, nih memaknai ukhuwah Islamiyah di era digitalisasi saat ini seperti apa Ustadz? Baik. Kalau di era sekarang ya memang
canggihnya teknologi tidak bisa kita salahkan. Ini membantu kita untuk lebih berkembang lagi. Memang Nabi katakan dalam sebuah hadis itu, jika dua nampan bertemu, maka dunia akan berakhir. Maksudnya ya satelit-satelit, mulai satelit dari kita punya handphone. Nah, untuk menjalin atau berhubungan atau kita menjalin ukhuwah persaudaraan, mungkin kita bisa membuat satu grup ya, kemudian kita dalam grup itu bisa mengeluarkan apa keluhan, apa permasalahan ya, kita jalin, dan konten-konten yang mungkin bisa bermanfaat bagi saudara-saudara kita. Nah, ini salah satu upaya saja untuk menjalin hubungan, tapi yang lebih erat memang datangnya saudara ini kepada saudara yang lainnya, itu lebih diutamakan. Zaman dulu kita lihat kalau ada orang butuh kepada seseorang, dia datang ke rumah. Zaman sekarang ini karena canggihnya mungkin adab sudah mulai bergeser mulai ya. bergeser ya. Mungkin hanya dengan menggunakan handphone. Nah, begitu memang mempermudah, cuman lebih kerap berkahnya adalah ketika dia bertemu satu saudara dengan saudara yang lainnya. Kata Nabi, bersalaman mereka saja, selama mereka bersalaman muslim satu dengan muslim lainnya, itu akan menggugurkan dosa-dosanya. Nah, tentunya kalau dosanya gugur, keberkahan, rahmat Allah akan turun kepada dirinya. Nah, ini salah satu keuntungan ya. Nah, itu Mbak Mutia. Masya Allah ya Ustadz ya. Jadi memang seharusnya bagaimana ukhuwah Islamiyah ini juga mengatur adab manusia yang begitu tinggi dengan etika ya Ustadz ya. Dan di era sekarang memang hal itu terlihat bergesernya ya Ustadz ya. Insya Allah. Ustadz, kalau untuk ukhuwah Islamiyah sendiri ya Ustadz ya, dan puasa ini sendiri ya Ustadz ya, bagaimana seharusnya kita bisa terus memotivasi diri kita Ustadz untuk terus berbuat baik dan menjaga ukhuwah Islamiyah kita, karena memang tidak bisa dipungkiri begitu banyak godaan diri kita ini terkadang merasa sombong, pongah dan tidak butuh orang lain, padahal esensinya kita sangat membutuhkan orang lain. Iya, baik. Nabi pernah memesankan kepada kita, wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhi. Allah akan menolong hambanya selama hambanya menolong saudaranya. Artinya sesuatu hal yang kita jadikan bantuan terhadap orang lain itu sudah menjadi kewajiban bagi Allah untuk membantu kita, kepedulian. Nah, kemudian kita juga melihat bahwa Allah memiliki pakaian, yaitu berupa al-kibriya ulibasi. Sombong adalah pakaianku, kata Allah dalam hadis qudsi. Sombong adalah pakaianku, kata Allah. Maka tidak pantas kesombongan itu dipakai untuk makhluk. Kenapa? Karena kita sama-sama yang diciptakan oleh Allah. Manusia sama manusia punya kekurangan. Mungkin ada kelebihan dari satu sisi, yang lain ada kekurangan. Orang kaya tidak bisa dikatakan kaya jika tidak ada orang miskin. Dan orang pintar tidak bisa dikatakan orang pintar jika tidak ada orang bodoh. Andai orang pintar semua, tidak ada lagi yang dikatakan pintar. Nah, ini artinya ada pembanding, ada pasangan yang dikirim oleh Allah untuk kita, dan ini menjadi ikatan atau jalinan persaudaraan di antara kita. Nah, ini yang kita perlu patut syukuri, kita harus jalani, dan kita jalani rasa syukur kita dengan saling mencurahkan bantuan, perhatian, dan pertolongan. Nah, ini Mbak Mutia ya. Memang ada ancaman bagi Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, la yahillu li muslim, tidak halal bagi seorang muslim yang bahkan dia tidak mau teguran lebih dari 3 hari. Ini artinya apa? Tidak berjalannya rahmat Allah karena terhentinya hubungan persaudaraan antara satu dengan yang lain. Dalam Quran ini ada nama surah namanya Saba. Surat Saba ini pernah ditanya oleh sahabat pada Rasulullah, ya Rasul, ma huwa Saba? Apa itu Saba? A'ardun awimro'ah, apakah dia nama satu kota atau nama satu orang perempuan? Kata Rasulullah, laisa bi ardin walam ro'atin, bukan kota, bukan perempuan. Ballahu rajulun, dia tuh adalah laki-laki, walada asyara, punya anak 10, fatayamana minhum sittah, fatasa'ama minhum arba'ah, di Yaman ada 6, di Sam ada 4. Bergabunglah satu keluarga adik beradik ya, kalau bahasa kita. Keturunannya banyak, akhirnya hiduplah dengan
makmur. Akhirnya Allah jadikan negeri itu baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Karena perselisihan, mereka berselisih, maka dihancurkan oleh Allah kampung ini. Rahmat ditahan oleh Allah, murka Allah yang turun. Nah, jadi kita memancing rahmat Allah dengan menjalin persaudaraan. Persaudaraan kita baik, maka kita akan diberikan kebaikan dari Allah. Terus ada satu pesan kata ulama, khusus Imam Ghazali pernah menyampaikan, jika Anda ingin husnul khotimah, maka selalulah berprasangka baik kepada saudara kita. Andai kita berprasangka baik, maka kebaikan itu akan kembali kepada kita. Dan akhirnya kita menjadi orang yang husnul khotimah. Akhir hidup kita menjadi husnul khotimah. Nah ini Mbak Mutia. Masya Allah, itu juga bagian dari salah satu keunggulan ketika kita menjaga ukhuwah Iya, Islamiyah itu keunggulan. sendiri ya Ustadz ya. Ustadz, kalau untuk ukhuwah Islamiyah ini sendiri Ustadz ya, seharusnya memang mulai kapan sih Ustadz kita harus menanamkan nilai-nilai ukhuwah Islamiyah ini sendiri di dalam kehidupan? Iya, Karena iya. kan sedari kecil kita juga senantiasa diajarkan ya Ustadz ya Iya. oleh orang tua kita untuk menjaga nilai ukhuwah Islamiyah. Lantas seiring berjalan waktu terkadang nilai-nilai ini mulai hilang Ustadz karena Iya. banyaknya faktor. Nah Iya. ini untuk bisa terus menjaga di dalam diri kita sendiri bagaimana Ustadz? Ya baik. Kita selaku manusia, kita sadari kita kecil, kita nggak bawa apa-apa. Kemudian lahir, kita diberikan pakaian sama orang tua, berarti artinya kita butuh bantuan orang. Dan andai ukhuwah itu sudah memudar dalam diri kita, rasa persaudaraan itu memudar pada diri kita, maka kita kaji ulang bahwa kita adalah orang yang pasti butuh kepada orang lain. Minimal saat kita menemui kematian, atau saat kita sakit lah. Kita sakit, kita pasti butuh orang. Dan orang yang paling cepat terdengar dengan keluhan kita adalah tetangga. Makanya Nabi sempat menyampaikan, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim jarhu. Siapa yang memang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, maka dia wajib memuliakan tetangganya. Nah ini artinya tetangga ini orang yang pertama kali yang paling mendengar keluhan, dan kita sadari itu, sehingga muncul rasa kita butuh kepada orang lain. Nah ini yang mesti kita ambil hikmah ya, supaya kita muncul lagi giroh atau semangat untuk Baik. Islam. Ustadz, tak terasa waktu juga yang harus memisahkan pertemuan Ya, kita pada sore hari ini. Terima kasih banyak atas tausiah yang telah disampaikan. Insya Allah mudah-mudahan menjadi barokah, dan tentunya mudah-mudahan kita semua senantiasa bisa mengamalkan hal-hal baik terkait menjaga ukhuwah Islamiyah antar sesama umat muslim. Dan pemirsa di rumah, demikianlah program Hikmah Ramadan pada sore hari ini. Terus saksikan Hikmah Ramadan setiap bulan puasa 1444 Hijriah pukul 5 sampai dengan pukul 6 sore hanya di TVRI Jambi punya kita. Akhir kata, saya Mutia Lestari mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.